Diskus itu kalau mentor gue bilang, Diskus itu ikan buat nyombong sebenarnya. Karena lu nggak akan nemuin ikan yang satu dengan yang lain mirip gitu. Yang kualitasnya top banget gitu, yang bisa show, bisa kontes, bisa dinikmatin keindahannya. Mungkin lu nggak akan temuin lagi. Atau kata-kata lainnya, lu punya duit belum tentu punya ikan kalau di dunia Diskus. Jadi kita mau menyambut 17 Agustus. Halo guys, welcome back to Jawa Pet and Company. Udah lama banget rasanya gue udah nggak ngomongin Diskus lagi. Dan gue hari ini di salah satu tempat rekan kerja dan salah satu orang yang sangat-sangat ternama juga di Diskus. Karena dulu kita udah pernah ngekonten di BSD juga, itu di Jagger Diskus. Ini ada tempat juga yang tidak kalah terkenal, tidak kalah mewah, tidak kalah hedon. Nah, di sini kita ada namanya Zora Diskus guys ya. Nah, untuk kalian yang mau nyari Diskus, Zora itu punya beberapa tempat yang nanti mungkin bisa dijelaskan karena dia juga punya, kalau nggak salah, cabang di Depok juga. Nah, dia ada posisi kita sekarang ada di BSD. Yuk, daripada ngomong terlalu lanjut, kita lihat-lihat ke dalam. Halo. Halo. Halo Ci. Welcome Ko Niko. Ini Zora Diskus guys. Halo, saya dengan Shelly. Saya tutup dulu. Saya. Ini ada Ko Hendra di sini. Oke, nah ini buat kalian yang nggak tahu, ini lokasi kita di mana, Ci? Kita di Melati Mas Vista Boulevard, Blok U8 nomor 3. Nomor teleponnya? 0811-989-1943. Buat teman-teman kalau bingung di Google Map masukin aja Zora Diskus, nanti langsung ke sini titiknya. Siap. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya gue udah janji udah lama banget ya mau datang. Iya, udah lama. Baru terrealisasi sekarang. Karena gue seorang super mager, jadi akhirnya baru terrealisasi sekarang. Sebelum kita puter-puter dan cari tahu tempat Zora Diskus, pengen tahu dulu dong mungkin sejarahnya sedikit mengenai Zora Diskus, kapan terbentuk dan sebenarnya layanannya apa aja dan mungkin yang selanjutnya, mungkin kapan dibentuknya? Kalau sejarah, ini ahli sejarahnya. Silakan Bapak. Udah kelihatan lebih tua ya, jadi ahli sejarah ya. Oke. Lanjut, Zora itu sebenarnya rebranding kok. Rebranding dari dulu namanya HG Diskus. Jadi gue mulai main Diskus itu di tahun berapa ya? 2018-an dah. 2018. 2018-2019. Gue masih pakai nama HG Diskus karena kan nama Hendra Gandhi kan. Oh iya. Nah, itu iya. it's so common lah. Nama kita disingkat jadi apa Diskus. Iya. Nah, udah di situ kita udah coba berbagai macam. Gue coba breeding, gue coba main beberapa ikan Diskus yang masih levelnya masih middle low waktu itu. Iya, oke. Akhirnya, kayaknya kita harus melakukan sesuatu nih, ngobrol sama Shelly waktu itu. Dan di rebrand lah menjadi Zora Diskus. Jadi story-nya sebenarnya nama Zora itu muncul dari perumahan yang kita ambil. You know, di sini ada nama perumahan Zora BSD. Oh. Nah, kita sempat ngambil itu rumah karena ya itu mau dijadikan rumah tinggal waktu itu. Iya. Ya, di branding ke sana. Cuma di tengah jalan, wah, kita harus ngembangin bisnis ini jadi lebih besar. Iya. Akhirnya itu rumah dijual untuk suntikan dana bisnis ke sini. Wah, nekat ya. Iya. itu brand itu ada sentimental value sebenarnya. Dimana kita benar-benar lagi drop dan nggak ada dana lagi, udah kita lepas itu untuk bangun mimpi ini sebenarnya. Wah, ini gitu. Ceritanya luar biasa ya ternyata ya. Kita dari mimpi dulu sih kita pengen main di middle up, mau dibawa Zora ini dulu tuh baby Zora lah kita sebutnya, baby Zora ini mau dibawa kemana gitu kan. Akhirnya ngobrol sama Shelly, kita melakukan edukasi sampai ada di titik seperti sekarang ini. Gitu. Mudah-mudahan sih gue doain dapat 2 kafling di sana ya. Gila, gokil. Amin. Karena kemarin hilang, karena udah terkenal nanti beli 2 kafling. Nah, anyway, ngomongin mengenai layanan dari Zora sendiri, kan berarti kan udah cukup lama ya bermain dalam sini. Iya. Nah, apa aja sih yang kalau misalnya orang-orang datang ke sini tuh bisa dapetin dari waktu awal kita bangun itu, kita Zora itu awalnya dari sharing sebenarnya kok. Gue banyak bangun membuat konten-konten edukasi di YouTube. Jadi orang kenal kita itu sebenarnya dari HG Diskus ke Zora Diskus semua story-nya ada di YouTube kita. Nah, itu perjalanan kita di sana.
Dari sharing-sharing itu, kita juga kan kalau mau sharing harus kita belajar dulu dong. Iya, Nggak mungkin kita iya. sharing yang nggak mengada-ngada gitu. Iya. Akhirnya gue banyak belajar, gue banyak baca buku. Apapun yang ada pertanyaan di grup biasanya, gue akan cuplik itu dan akan jadiin satu konten sharing di YouTube. Nah, dari sharing itu akhirnya kita banyak belajar gimana sih ikan diskus. Oh, ternyata diskus ada gradingnya loh. Dari yang grading yang bawah sampai grading ikan kontes gitu. Dan di situ juga salah satu titik di mana kita menentukan kita main di middle up aja deh gitu. Karena biaya yang dikeluarin sama, waktu yang dikeluarin sama, effort yang kita keluarin sama. Mendingan kita menikmati sesuatu yang bagus kalian gitu kan. Kepuasannya berbeda kok kalau gitu. Nah, udah dari situ ya udah kita mulai dari selling ikan, kita ada juga ikan impor, kita ikut kontes segala macam. Dan sekarang Shelly juga udah bantu ngarahin. Sekarang kan semua interaksi yang terjadi di Zora itu akan ke Shelly sebenarnya. Jadi semua teman-teman yang interaksi sama Zora mau di IG, mau di WhatsApp itu pasti ke Shelly. Ya, jadi kok gue waktu itu tuh memutuskan lah kita berdua ke segmen middle up. Di middle up itu karena kita udah paham ikan tuh yang bagus seperti apa sih. Dan memang diskusi itu kalau mentor gue bilang diskusi tuh ikan buat nyombong sebenarnya. Karena lu nggak akan nemuin ikan yang satu dengan yang lain mirip gitu. Yang kualitasnya top banget gitu, yang bisa show, bisa kontes, bisa dinikmatin keindahannya. Mungkin lu nggak akan temuin lagi. Atau kata-kata lainnya, lu punya duit belum tentu punya ikan kalau di dunia diskus. Kalau gue cuman gini lah, kan kemarin gue semua pas gue keluar ya di salah satu tempat aquatic show besar lah di dunia juga. Gue nggak pernah lihat ikan lain actually. Selalu diskus. Oh, displaynya? Iya, selalu display itu diskus. Every aquascape ketemunya diskus. Dan apalagi diskus itu di luar negeri emang gede banget ya pasarnya. Apa emang Indonesia tuh sebagai ekspor company atau sebagai kita import? Sebenarnya gimana sih diskus secara general di dunia ini? Diskus sebenarnya kalau dari story singkatnya ya itu sebenarnya kan ikan Amazon. Terus dibawa ke beberapa negara. Beberapa yang berhasil mencetak ikan yang kualitasnya bisa diakui gitu adalah dari Jerman. Terus dibawa ke Asia. Progresif diskus dari yang wild yang nanti kita bisa lihat di tank belakang itu kan sebenarnya nggak menarik kok warnanya. Dia masih coklat, dia masih mahal aja ya. Karena mancing dari Amazon itu. Nah, progresif yang paling signifikan itu ketika si diskus dibawa ke Asia. Orang Asia itu sangat agresif kok, mau Malaysia, mau Hong Kong, mau dulu ada ya beberapa negara, Singapura. Crossbreed. Akhirnya bermutasi sampai seperti yang ikan-ikan cantik yang kita nikmati sekarang, mau merah, mau kuning, mau biru, mau putih, ada semua gitu. Itu based on dari mutation itu. Mutation by year, start progress ke sini. Nah, dibilang negara ekspor, Indonesia udah ada ekspor juga. Cuma memang yang paling agresif sekarang sepertinya di Malaysia. Oh, malah barometernya di Malaya ya? Malaysia banyak. Indonesia ada sih, ya salah satu di Medan ya. Medan cukup kuat. Oh, kemarin barusan ngobrol sama Ko Alvin di Medan baru ya, katanya gede banget ya. Dan itu udah lama. Dan mereka memang pasarnya gede di ekspor ya. Yang lokalnya ya kita inilah sebenarnya gitu. Karena yang di lokal memang sebenarnya pemain diskus yang gede banget itu, gue mungkin antara gue kurang kenal banyak orang, tapi nggak banyak. 5 kayaknya. Iya, nggak terlalu banyak betul. Yang cukup, yang menurut gue masih berkibar secara konsistensi ya. Namanya mungkin nggak usah ngomongin, nanti mungkin progres berikutnya. Oke, jadi satu-satu dulu ya, datang ke sini dulu. Kita udah ngomongin mengenai background, kita mau ngomongin apa, kan ngomongin layanan, ada setting, ada apa. Sebelum kita ngomongin setting, kita mendingan ngomongin ikan, karena pasti boring orang ngomongin kita terus, kita cabut ke ikan. Mana nih ikan yang perlu disombongin nih? Nih, kuncinya di sini nih kok. Siap. Punya rumah sama Shelly. Ikan yang mau aku sombongin duluan ini kok, karena sesuai dengan tema bulan ini kok. Ini kan bulan Agustus nih. Jadi kita mau menyambut 17 Agustus. Ini aku request spesial, tadinya tank kosong. Terus aku request spesial sama ke Hendra mau bikin merah putih. Nah, akhirnya ini baru di scaping kok. Berarti kalau ganti hari ibu ganti juga cewek semua. Ini spesial. Merah putih 17 ya. Betul, 17 dan ini ada 17 ekor. Terus kenapa spesialnya juga karena ini jenis yang di dalam ini kan ada Red Valentine. Cuma Red Valentine-nya itu memang merahnya itu beda dengan Red Valentine yang grade-nya yang standar. Jadi ini Red Valentine-nya yang top grade. Yang mana nih? Red Valentine yang semuanya Red Valentine ya? Semuanya Red Valentine, cuma ada 2 ekor doang yang super Red Albino. Itu lagi ngumpet dia. Yang di depan ini semuanya Red Valentine. Red Valentine
itu udah crossbreed Indo sekarang atau udah apa import ini sekarang posisinya? Kalau yang ada di akuarium ini yang impor. Yang impor. Ya, ini kualitasnya bagus banget. Jadi sebelumnya kita pernah impor juga. Oke. Terus pas kita lihat merahnya beda kok. Merahnya itu bener-bener blood red gitu ya? Iya, merahnya bener-bener pekat banget. Terus awet kan biasa tuh kan kalau misalnya ikan merah kalau nggak dapet burger merah suka luntur tuh merahnya. Kendor warna. Iya, baju ya. Iya. Harus ada perawatan guys. Betul. Perawatannya beli di sini kan. Siap, oke lanjut. Nah kalau ini tuh merahnya termasuk awet. Jadi walaupun nggak dapat burger merah, merahnya masih pekat. Merah masih pekat. Oke, untuk ngomongin pricing, yang putih sama yang ini sebenarnya lebih rare yang mana? Kalau lebih rare yang merah. Yang merah. Karena nih merah nih kalau misalnya kita lihat tuh nih kayak gini nih. Ini nanti kita lihat ada yang di sana ada lagi, itu udah diambil sama customer soalnya. Ini merahnya sampai ke pipi, sampai luber ke pipi, red valentine-nya. Oh, jadi lebih bagus kalau dia malah ngehabisin sampai ke pipi. Karena white base susah untuk majuin merah ke depan. Jadi sebenarnya progres dia itu pasti akan jadi ini dulu kok, merah di bawah, putih di atas. Di cross lagi sampai ke nanti nutupin muka, sampai ke pipi kayak gini. Khusus untuk white base itu sangat susah. Di ikan white base kan ada yang titik-titik juga tuh. Ya. Misalnya snow leopard, snow eruption. Itu bikin titik-titik sampai ke depan ke area muka, ke area kepala tuh susah banget. Karena mereka gen yang sangat kuat kok white base di discus. White base itu gen yang sangat-sangat dominan sekali. Jadi kalau misalnya kita crossin ikan merah sama white diamond, paling jadi merahnya sedikit dulu di bawah. Oh, nanti turun lagi. Nanti turun kita lagi. mau dibikin kan merahnya satu badan gitu. Nah, itu melalui beberapa tahapan lagi di sana. Oh, damn. Tuh, Ini berapa inch ya ini ya? Ini 4,5 sampai 4,75 inch. Harganya kalau yang di sini itu di 4 sampai 5 untuk yang red valentine. Juta. Anjir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lah ya. Mayan ini kalau ini 2 Agia kebeli lah. Agia kebeli. Nah kalau yang putih namanya apa ini? Albino aja? Yang putih itu white diamond kok. Oh, white diamond. Oke, gue emang nggak ngerti discuss ya, jadi ya. Mohon maaf. Oke, lanjut. White diamond itu ada specialty-nya? Kalau white diamond ini lebih ke bodinya sih. Kalau saya bilang untuk yang di sini. Jadi bodinya itu bulat. Karena kan kalau white diamond itu kan dia kan transparan gini kan sebenarnya putihnya. Yeah. Jadi kalau lonjong itu jelas banget, ketara banget. Lebih ketara dibanding. Jadi kalau misalnya kita shoot nih, kayak kita lihat nih, kalau misalnya bentuk white diamondnya itu agak memanjang, itu akan lebih ketara kok dibanding jenis ikan yang lain. Kalau menurutku ya, karena warna dia kan transparan kayak gini, jadi nggak ada yang lain yang bisa menarik mata orang kecuali bentuk bodinya sama kebersihan dari si ikannya. Ini udah di fin kan udah transparan, tapi kalau ini masih ketutupan merah nih kok, jadi kelihatan whole body-nya tuh masih sama fin gitu. Jadi dia paling rata. Iya. Jadi kalau mau lihat round atau enggak paling ketahuan ya. Betul. Oh, jadi ini nggak bisa bohong nih kalau misalnya lu nggak round nggak ketahuan. Ya, jadi kalau jelek juga ketahuan. Nah, ini kayak gini harganya berapa nih kalau kayak gini? Kalau ini di 2,5. 2,5 juta. 2,5 juta. Lebih murah dibanding kayak Valentine. Oke, discuss itu range harga di sini berapaan sih? Gue mau lihat yang paling murah dulu ke yang paling mahal, paling mahal, paling murah. Ini makin ngeri gue lihatnya. Ini juta semua. Gue datang tempat discuss juta semua gila. Bisa ke Jafari Pak. Tapi nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bisa bokeh. Oke, kita mau kayak mana nih? Yang paling mahal dulu atau yang paling murah dulu? Kita mulai dari mana mendingan? Kalau ini mungkin kalau ada yang di dalam sini, ini kebetulan memang udah selektif semua. Selektif semua. Tapi ada kok yang di bawah 1 juta juga ada kok. Tenang aja. Nanti kalau yang murah ada di garasi. Nanti kita belajar di garasi aja. Udah, ayo kita mulai dulu dari sini yuk. Ayo Kak. Nah, ini Wih. kalau ini jangan kok. Ini udah nggak usah dipilih. Bukan, ini udah pilihan orang kok. Udah ada tulisannya. Premium selection jualan di situ. Premium selection anjir. Nih kalau lu gembel nggak kesini. Premium selection boy. Nah ini nih kok, ini yang tadi aku bilang nih. Ini red valentine nih, tapi beda kan merahnya. Bener-bener full pipinya. Oh ya habis ya pipi yang sininya. Iya, merahnya sampai benar-benar di depan banget. Oh, grading dia orang memang kelihatan ya sebenarnya ya. Iya. Sangat-sangat visible in the eye kalau jelek sama bagus ya. Betul, jadi kelihatan jelas banget. Ini apa ya namanya dulu ya? Itu tiger. Tiger ya. Ini tiger yang high body. Ini ukuran udah 5,5 inch. Ini ada super red melon. Kalau ini udah punya yang ini dulu deh. Inilah. Nah, ini apa nih namanya? Ini nih? golden sunkiss kok. Golden sunkiss. Dia dari mana nih? Golden sunkiss. Kalau silsilah itu mah harus sama Hendra. Bukan, maksudnya ini posisi import atau? Oh enggak, ini hasil breedingan. Oh, hasil breedingan sendiri. Iya, ini anak-anaknya Hendra.
Gila, bagus juga loh. Wah. Gua mau menghina maksudnya. Dia tuh sama sombong sama gua. Oke, enggak apa-apa. Ini berapaan ini? Ini range-nya di 600 sampai dengan 800. 600 sampai 100 ribu ya, ini masih make sense lah buat gua. Nah, oke. Anyway, kalau mau ngomongin dari kecil sampai segini tuh berapa lama sih posisinya? Kalau ini kurang lebih di 6 bulanan ya. Oh, 6 months ya, lama juga ya. Tapi cukup oke ya. Gila, hasil sih bagus-bagus loh. Oh iya dong kok. Gue banggain laki sendiri dulu dong. Ini nggak peppering. Iya. Kecuali yang kayak gini, ini udah jelas peppering. Cuman kalau yang kayak yang ini tuh enggak. Jadi Peppering ini kenapa sih sebenarnya? Memang genetik kok. Genetik ya? Jadi ini kalau menurut gue ya, diskusi itu agak kayak bunglon. Jadi dia kalau misalnya lingkungannya gelap, dia akan menggelapkan badan. Oh, ngikut? Betul, cuman ada beberapa strain, beberapa jenis yang mereka itu nggak bisa menggelapkan badan. Yang mereka bisa itu untuk menggelapkan badan itu adalah jadi keluar peppering, bintik-bintik hitam kayak gitu. Nah itu biasa jenis-jenis yang golden, red melon, pigeon, ya, itu white suka kayak gitu tuh, red melon, nah itu suka kayak gitu. Cuman kalau ini memang spesialnya dari si golden sunkiss itu, ini kita taruh di tank gelap, nih kan tank hitam nih, ya. tapi bersih dia. Tuh. Oh, biasa kata orang bilang nggak boleh background hitam karena takut peppering itu. Betul. Jadi ini walaupun di background hitam Tetap bersih dong. jago ya. Iya dong. Gue pede banget. Gue marketing gue kalah di sini. Gila, gue pertama kali kalah di sini gue. Luar biasa. Nih ngomongin data langsung depan mata nih. Hitam kagak peppering, lo beli sekarang 800 ribu ya? 800 ribu. Ya kan, beli banyak. Kalau mau nego nanti langsung manci ya. Nah ini apa nih? Ini mix sih. Ini ada red cover blue rim. Nah ini warnanya lebih merah marun gini, itu red cover blue rim. Nah kalau yang merahnya lebih gonjreng, ini sih red valentine. Oh, jadi memang lagi banyak red valentine. Yang ini beda lagi. Beda, kalau ini red valentine-nya hasil breedingan sendiri juga kok. Wih, semua di breed ya. Udah nggak perlu beli lagi di luar ya kok. Lu bikin market supplier kok kayak gitu. Oke, ini harga berapa sekarang yang posisi kayak gini? Kalau ini harga mulai dari 600 sampai 1 juta yang di tank ini. 600 ribu sampai 1 juta? Iya. Wow, gila ya. Kebelilah 2 kafling kok. Ntar lagi, nggak lama. Oke, Ini juga udah bookingan orang sih kok. Di sini ada pigeon, ada golden leopard. Nah ini kayak mereka orangnya juga ada beli wild, itu blue hackle. Terus ada blue rim, ada sparkling spotted. Nah itu sparkling spotted. Itu tuh gue selalu bingung ya. Ini yang bentuknya begini sama yang dulu yang mahal banget tuh namanya apa? Pantera. Pantera. Bedanya apa sih, kan mirip ya? Memang masuk ke keluarga spotted sih kok kalau aku bilang. Jadi masuk keluarga spotted, cuman spotted itu kan nanti kan pas keluar beda-beda lagi tuh patternnya. Ya, patternnya. Nah setiap kali keluar beda pattern itu nama akan berubah kalau di diskus tuh gitu. Nah kalau yang Pantera itu kan lebih halus tuh. Oh ini lebih halus. Titik-titiknya. Nah kalau ini kan titik-titiknya lebih besar. Jadi dia lebih spotnya lebih big punya yang gede. Hanya beda gitu doang, beda duit ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa Gua ikan ya. laut semua harus sama. Gue gak bisa QC lagi. Udah kagak ada grade rata. Oke, ini nah kayak gini harganya berapa nih kayak gini? Kalau ini sih range-nya itu di tank ini lumayan sih kok. Ini dari 3,5 sampai ke 6,5. Tuh kan tiap kali kita datang ke galeri ya, mau arwana, mau koki, semua gue bingung gue ya kan. Kita toko ratusan ribu. Emang gembel kita sebenarnya buat barang-barang ikan aja. Dibayar toko kita sama Tupam. Oke, lanjut. Ini apa lagi, Ci? Nah ini sama sih, ini pigeon juga, ini pigeon, terus pas itu ini ada si pigeon LSS, terus namanya. Jadi pigeon tuh pun namanya ada banyak lagi kok. Ini apa? Ini Red Dragon. Ya? Red Dragon. Ini emang bagus, emang mahal atau ini murah? Emang tes gue nggak tahu nih. Ini 2,5 kok, 2,5 aja. Masih murah. 2,5 murah. Masih murah. Anjir. Nah ini merahnya kan juga ngeblok banget nih, Ya, darah bener-bener merah darah gitu kan, dan tebel-tebel garisnya. Ini berarti semua 2 jutaan ke atas lah ya, bisa dianggap ya? Rata-rata sih segitu Iya. kok. Kecuali Kalau kalau nggak ukurannya. premium ya. kalau kecuali yang ukurannya lebih kecil-kecil lah. Kalau yang kecil-kecil mah itu Lebih murah. pasti. Karena beda umur aja kan sebenarnya kan. Ya, jadi kalau di diskusi itu harga itu dipengaruhi sama ukuran, jenis, sama kualitas ikannya juga. Kualitas itu round. Betul, round, terus warnanya, patternnya. Itu ngefek semua. Ngefek semua. Oke, nah katanya kan gue denger ada yang wild. Yang wild tuh kayak gimana sih? Nah, ini nih kok, ini yang wild. Nah, ini tank terkenalnya Azora, premium selection lagi ya kan. Premium. Gue udah agak bingung kalau udah lihat begini nih ya kan. Nawarnya males banget ya kan. Nggak, bercanda. Oke.
Ini wild. Ya, ini yang wild discus. Ini sebenarnya di dalam sini tuh ada 3-4 jenis lah. Ada 4 jenis wild discus. Jadi ada blue hackle, terus ada Namunda red, ada semi royal, sama Cuipea. Cuman kalau yang di tank ini udah yang gua seleksi punya kok. Nanti yang di tank sana ada lagi. Oke, nah ini memang warnanya memang agak sedikit lebih less color daripada yang breedingan ya? Betul. Jadi kalau wild discus itu warnanya nggak akan nyentrik yang di captive breed. Plusnya apa dia sebenarnya wild discus? Plusnya itu dia sebenarnya kan karena dia langka. Terus kalau misalnya ini kita bicara dari penampakan ya, langka. Terus sama ini kalau untuk orang-orang yang memang punya selera yang lebih ke arah-arah pastel. Bukan pastel kok, justru lebih ke arah yang agak-agak klasik-klasik gitu. Nah itu mereka akan lebih suka yang ini dibandingkan yang warna-warni. Actually menurut gue ya ini jauh lebih natural sih. Iya. Ya kan kayak ikan bukan dibikin gitu loh, kayak feel so natural discus ya. Sama kalau yang suka yang banyak barnya, pasti mereka akan lebih suka yang wild kok. Karena barnya akan lebih kelihatan jelas. Oh, yang hitam-hitamnya itu. Betul, garis-garis hitamnya. Apalagi ini kan kebetulan karena terang kok. Nah, ini butuh lampu ini nih. Lampunya kurang. Nah, itu nanti kita ganti ya. Oh, sih. Kira nggak nyala. Satu lampu tuh kerasa discus doang di sini. Kagak bisa banyak-banyak. Nah, selain itu kalau misalnya kita bilang dari genetiknya si wild discus, pengalaman pribadi nih kok ya, mereka lebih kuat kalau aku bilang. Ini malah lebih kuat daripada breedingan. Ya, karena mereka gennya itu masih kuat kok. Kalau yang breedingan kan mereka udah yang cross sana, cross ini, cross sana, cross. Jadi udah makin lemah kan gennya. Ini soalnya pengalaman, kalaupun sakit itu mereka lebih tahan. Jadi kalau misalnya kita obatin, mereka akan lebih tahan. Jadi untuk sembuhnya itu lebih tinggi. Lebih cepat ya. Betul. Ini harga berapaan sih? Kalau yang udah di tank ini itu yang di 6,5. Ke atas? 6,5 enggak lah, 6,5 pas aja. 6,5 pas, semuanya rata? Semuanya. Yes, 6,5. Murah lah buat Kodiko ya. Aja banget ya, aja banget 6,5 anjir. Ini 6,5 aja. Tapi ini bagus sih, menurut gua kenapa orang beli ini? Standar seperti orang main di import ikan laut, karena susah nyarinya di Indo ya. Harus nyerok dulu ke Amazon ya kok. Ya, jadi lu mau gratisan lu ke Amazon sana. Oke, ya ini ada lagi. Itu ada di sisi sana kok. Oh, ini wildnya yang tadi, bukan? Ini yang wild, ini kalau yang di sana udah seleksian. Nah, kalau ini yang lebih murah yang di sini. Tapi ini barnya juga tegas banget ya? Tegas. Kenapa lebih murah sebenarnya? How differentiate the grade dengan color tadi, body lagi sama. Betul. Apa lu yang nyerok Kalau ini kan kebetulan kenapa ini barnya lebih jelas? Karena tanknya backgroundnya kan hitam kok. Kalau itu kan transparan kan. Itu kan transparan, terus lampunya itu nggak terlalu terang. Itu kalau malam barnya keluar jelas kok. Oke, berarti memang bener ya camouflaging itu bener ya di discus ya? Iya. Oh ya, Chengli ya, karena ini ada lampu, jadi kelihatan deepnya. Terus backgroundnya gelap. Jadi kalau memang mau bermain dengan ikan-ikan wild, itu lebih recommended pakai background itu yang gelap. Malah yang gelap. Jadi supaya nanti warnanya lebih keluar, barnya juga lebih keluar. Oh, pokoknya semua wild itu rata-rata ada bar ya guys. Yes. Jadi bedanya sama yang lain itu, kalau lain itu pigmentasi yang nutup, kalau yang wild tuh barnya. Jadi kebalik ya, kalau di ikan air tawar ini rata-rata memang yang wild selalu lebih mahal ya jadinya ya. Pasti. Dibandingkan breeding ya. Iya. Kalau di laut soalnya kebalik kan. Oh gitu kok? Iya, di laut itu selalu yang breeding lebih mahal daripada wild. Oh wow. Iya, karena kita semua udah wild. Iya kan, tinggal nyerok wild. Bener juga, jadi bener breeding juga. jadi lebih susah. Kalau kata orang laut, breeding itu lebih gampang masuk akuarium katanya. Cuma nggak tahu kalau misalnya di tawar tuh yang gue lihat semua wild lebih mahal. Jadi itu masuk ini lebih mahal. Nah, kalau di grade segini berapa sebenarnya, Ci? Kalau ini harga range dari 3,5 sampai ke 4,5. 3,5 4,5. Berarti ini langsung dari Amazon dikirim ke sini. Betul. Buset. 3.5 to 4.5 lu dapat dari ikan Amazon. Kerasa mancing di sana bawa pancingan bawa ke sini ya. Oh sih, mantap. Oke. Ini indukan atau apa nih? Ini ngepair kok. Ini pair. Ini yang Red Valentine, pair Red Valentine. Kalau ini pairnya Blue Diamond campur sama si Blue Scorpion. Jadi jual indukan juga di sini? Ada, cuman indukan itu biasa kalau indukan yang komteng, pair komteng. Oh, komteng pas dia ngeper diambil dijual. Betul, kayak gitu. Indukan itu di diskus sendiri harganya lebih mahal atau lebih murah sih sebenarnya? Akan lebih mahal sih kok dibandingkan kalau satuannya. Oh, karena udah pasti ya. Iya. Jadi indukan itu, jadi kita kalau di diskus tuh ada yang prediksi nih. Jadi kadang orang mau ngambil pair, ada yang namanya prediksi. Jadi prediksi itu kita prediksi jantan sama prediksi betina. Belum tentu kawin. Cuman prediksiin doang nih. Prediksi ini kayak cewek nih, ini kayak cowok gitu. Tapi ada juga yang proven nih, proven pair.
Nah, kalau udah pernah beranak. Sudah pernah bertelur, terus netes, sampai gendong kayak gitu. Jadi emang enak ya, banyak banget yang nge-breeding discus ya sekarang ya. Karena dijualin juga semua ternyata pairnya di sini ya. Oke, jadi duit semua ya kan, selalu bertelur loh. Ya kan? Oke, yang ini oke, terakhir sebelum gua tutup, berarti positioning sekarang yang paling mahal ada yang wild. Apa ada yang lebih mahal lagi sih sebenarnya? Untuk sekarang wild yang paling mahal. Yang mahal di wild. Tapi jujur ngomong ya, gue udah muter ke beberapa tempat discuss ya. To be honest, ini salah satu harga yang menurut gue a bit make sense. Karena gue ada pernah bukan ke 1, 2, 3, tapi ada beberapa tempat yang memang harganya menurut gue juga relatif too much expensive. Ya mungkin apa di konten gue nggak tahu, cuman to be honest harganya sangat-sangat, ini dari gue ya, maksudnya ini no gimmick, tapi secara pricing gue lihat oke ya. Oke banget sebenarnya ya. Karena kita kan mau juga kan supaya teman-teman juga menikmati kan. Mereka juga pengen dong punya ikan diskus yang bagus. Nah, jadi harga semua kita di sini perawatan semua kita bikin spesial semua sama. Bukan berarti yang harga murah kita abaikan. Semua kita akan samakan semua. Cuman yang membedakan ya again karena si kualitas si ikannya lagi. Tapi kalau memang pun kualitas lebih bagus, harga pasti otomatis akan lebih tinggi. Cuman kita nggak akan sampai overprice banget. Karena kalau terlalu overprice, kasihan teman-teman yang pengen punya ikan bagus nggak kesampean. Ya, dan actually overpricing itu memang sulit secara long term ya, secara bisnis juga menurut gua. Dan honestly ngomong, kalian sebenarnya boleh datang sini dan ngelihat diskusnya. Sebelum gua tutup, gua akan liatin kalian stock shot sebentar di belakang. Ikan yang harga lebih murah seperti apa sih, gue juga belum tahu sebenarnya. Wah, mungkin kayak size doang mungkin gitu ya, gue nggak tahu. Nebak. Cuman honestly harga di sini tuh menurut gue cukup oke banget buat kalian bisa cari tahu, karena import juga, lokal pun juga cara breeding juga dipegang sendiri, geneticalnya juga dipegang sendiri, hasilnya gue lihat juga very round. Nanti gue akan update lagi kalau misalnya gue ada ambil ikan dari sini, dan untuk tank yang memang kita udah siapin, cuman memang tank kita dingin. Nanti kita juga kasih tahu nanti. Karena soalnya gue selalu dimarahin orang diskus tuh, lu gila lu ya kan. Nanti kita lihat ke belakang dulu deh. Yang murah yang mana? Yang ini anjir, gue ditipuin anjir, gue lihat tuh anjir. Yang murah bangke anjir. Wah, males banget gue. Kayaknya gitu tuh. Yang murah. Anjir. Yang murah. Obat tiga anjir. Yang murahnya kayak gini-gini sih, kok kualitas beda lah. Ya, yang baru-baru ini. Ini kalau kata Fajar Arif buat makan tanah. Oke, ini honestly ini kayak ginian berapa sih sebenarnya? Yes, I understand low quality, ya kelihatan sih warna. Ya ada duit, ada barang lah ya, kita selalu bilang. Oke, nah ini pricingnya berapa sih kayak gitu? Ini dari 50.000 sampai 200.000. Oh, low quality 200.000. Kita beda ngomong kualitas memang kadang-kadang. Dari 50.000 sampai dengan 200.000. Kalau ini tuh apa? Masih cuman dijual atau ini cuma ditaruh? Kalau ini nggak dijual kok. Ini memang yang udah kita simpen punya. Oh, jadi semua yang bagus tuh disimpenin ya? Ini nelor. Ini ring leopard saya bertelur. Terus saya di belakang ya? Ya, ini kalau cuan memang harus dibawa dulu ya. Oke. Harus pindah dulu kok. Kalau cuan ditinggal. Jadi farm ada 2 ya, Bro, sebenarnya ya? Farm 1. Jadi dulu gua farm kan masih ini aja. Jadi dulu farm yang sebelumnya tuh yang kita mau farm mau galeri sebenarnya jadi satu tempat tuh. Yang di sana. Di belakang ini nih. Oke. Itu udah habis bulan ini, dan kita puji Tuhan selama perjalanan dari 2019 lah ya sampai ke sekarang kita kembali tempat. Nah, itu sekarang farm kita pindah ke sana semua. Oh, udah pindah. Sekarang masih transisi. Jadi sebagian besar udah pindah. Top ini Jora deh, Bang deh. Nah, itu farm kita jadi cuma satu di sana, tapi udah lebih besar. Jadi kalau nggak salah hampir ya dulu 160 jadi 256-an lah tanahnya. Ya dari 100 sampai jadi 200 tank lah di sana. Target ekspor kapan? Mungkin masih 1-2 tahun lagi lah, karena sekarang targetnya ekspor dong. Target masih ekspor. Cuma kebetulan saat ini kita lebih memanjakan customer-customer yang di Indo sih ya. Banyak juga orang-orang yang cukup dekat yang bisa kita survei, minta disetting dari awal sampai jadi. Terima beres dah gitu. Saat ini banyak yang seperti itu untuk ke Zora, puji Tuhannya. Jadi mereka juga minta kita handle, kadang konsep semua minta kita yang pikirin semua. Jadi ya sekarang masih memanjakan customer di sini dulu lah. Karena dapat ikan bagus juga masih jarang ya hitungannya. Tapi nggak apa-apa manjain customer lokal dapat rumah kok. Tapi kalau manjain yang ekspor, kebeli 2 kapling. Oke. Nah, ini mungkin hari ini sementara ini dulu biar tutup mengenai Zora Discus. Kalian bisa datang ke tokonya sekali lagi. Alamatnya mungkin sih di Melati Mas Vista, Boulevard, Blok U8 nomor 3 Serpong Utara. Nah, nomor telepon 0811 989 1943. IG? IG-nya di Zora.diskus.
YouTube? YouTube Zora Diskus. Zora Diskus. Oke. E-commerce juga ada kok kalau mau sekalian. Tokopedia juga. Tokopedia Zora Diskus, Shopee juga Zora Diskus. Oke, jadi semua Zora Diskus aja. Iya, carinya Zora Diskus. Nah, oke, by the way kan yang gue tahu kan di Depok udah sempat kerja sama orang juga bisa ke sana nggak? Yang mana kok? Yang di Aqua Air itu masih. Aqua Air. Oh iya bisa. Bisa juga ya? Bisa ke sana. Jadi bisa datang ke sini Margonda. atau di Margonda. Jadi ujung ke ujung, ya kan? Nanti abis ini Bekasi. Dia kalau main di Jakarta bingung ya kan, jauh-jauh bener ya kan. Oke, itu aja mungkin dari Niko. Gua Niko, undur diri. Thank you so much for watching our video. Take care, bye-bye. Bye-bye. Bye.